Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ketemu lagi dengan saya Ibu Mujiati membawakan materi IPA masih dengan tema yang sama, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 3, kelainan pada tulang. Sekarang kita akan belajar macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama ada lordosis, kemudian ada skoliosis, ada kifosis, ada yang dinamakan osteoporosis, ada yang dinamakan dengan fraktura atau patah tulang, dan fisura atau tulang retak. Kita akan membahas satu persatu kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu kelainan tulang pada yang pertama yaitu kelainan tulang lordosis, yaitu kondisi tulang punggung bagian bawah lumbar melengkung ke dalam secara berlebihan. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk kelainan pada tulang belakang. Nih, kalian perhatikan gambarnya, ini adalah tulang punggung atau tulang belakang orang yang normal. Tulang punggungnya hampir rata atau lurus meskipun tidak lurus sekali. Kemudian gambar ungu ini adalah kelainan tulang pada orang yang menderita lordosis. Itu tulang punggungnya yang atas terlalu melengkung ke belakang, yang bawah terlalu masuk ke dalam. Gejalanya, sekarang kita bicarakan gejala yang dirasakan oleh penderita lordosis. Yang pertama, terbatasnya gerakan di sekitar leher sini ya, atau punggung bagian bawah sini juga terbatas gerakannya. Kemudian nih, bokongnya atau pantatnya terlihat lebih menonjol ke belakang. Kalau untuk orang yang normal ini kelihatan rata, meskipun tidak rata sekali ya. Kemudian badan terasa lemah, ada mati rasa, kemudian ada kesemutan, dan kurang bisa mengontrol buang air kecil ataupun buang air besar. Oke, kita akan membahas yang kedua, yaitu kelainan tulang yang kedua atau yang dinamakan dengan skoliosis. Kondisi skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang melengkung secara tidak normal. Kebanyakan kasus skoliosis terjadi pada anak-anak sebelum masa pubertas. Kasus ini walaupun tergolong ringan, namun tetap harus diwaspadai dan dianjurkan untuk menjalani X-ray atau motretan tulang agar mengetahui perkembangannya. Ini perhatikan ya. Ini adalah bentuk tulang punggung orang yang normal. Nih, lurus seperti ini. Kemudian di sebelahnya, ini adalah kondisi orang yang mengalami kelainan tulang skoliosis. Jadi tulang belakangnya bisa membengkok ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Yang jelas tidak lurus. Gejala yang ada pada penderita skoliosis yang pertama itu condong ke salah satu sisi ini. Jadi ini condong ke sebelah kiri. Kemudian salah satu bagian bahu akan terlihat lebih tinggi. Yang sebelah kiri akan pendek, yang sebelah kanan, bahu sebelah kanan akan tinggi. Salah satu tulang belikat itu di depan, tampak lebih menonjol. Kemudian adanya tonjolan pada salah satu bagian pinggulnya. Sini nanti ada yang menonjol ya. Rasa sakit yang dialami pengidap skoliosis beragam. Mulai rasa sakit yang menjalar dari tulang belakang sini ke bagian kaki, kemudian pinggul, dan tangan sini ya. Ini jadi ada rasa sakit yang menjalar ketika sedang berjalan hingga mengalami nyeri pinggang secara terus-menerus dan sulit ketika berjalan. Kemudian ada kelainan tulang yang ketiga, nih perhatikan ini ada kifosis. Ini adalah posisi anak yang sedang belajar dengan posisi badan terlalu membungkuk. Jadi kurang tegap, posisinya membungkuk, tidak tegap nih. Jadi ini kelihatannya yang pada posisi tulang membungkuk seperti ini. Bagian atas tulang belakang, bagian atas dia terlalu membungkuk. Di sini kifosis merupakan salah satu kelainan pada tulang belakang, di mana bentuk tulang belakang bagian atas terlalu bengkok atau melengkung ke belakang, sehingga postur tubuh penderita menjadi bungkuk. Kifosis yang ringan biasanya tidak memerlukan perawatan. Gejala kifosis. Gejala pada penderita kifosis yaitu yang pertama, perbedaan pada tinggi bahu kanan dan kiri, jadi hampir sama dengan skoliosis. Kemudian perbedaan pada tinggi atau posisi skapula atau tulang belikatnya.
Kepala terlihat lebih condong ke depan. Ya, karena tulang punggungnya membungkuk ke belakang, maka kepalanya terlihat seperti condong ke depan dibanding bagian tubuh lain. Saat membungkuk, tinggi punggung atas terlihat tidak normal, tidak lurus sekali ya saat bungkuk. Kalau kondisi orang yang normal, biarpun membungkuk, dia masih terlihat lurus. Kalau ini kelihatan sekali. Kemudian otot hamstring atau otot belakang paha di sini hamstring terasa kencang. Yang terakhir nyeri punggung dan kaku di sekitar sini. Ini penderita skoliosis. Kemudian kelainan yang keempat atau yang dinamakan dengan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ini disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Jadi ini kondisi dalam tulang orang yang normal ini padat sekali ya. Meskipun ada rongga-rongga tapi ini kondisinya padat sekali. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi tulang, yaitu proses penggantian sel-sel tulang yang lama dan rapuh menjadi sel-sel tulang yang baru. Normalnya kemampuan regenerasi ini akan menurun seiring bertambahnya usia. Jadi ada perbedaan ya. Yang atas adalah gambar tulang orang yang normal. Yang bawah adalah gambar orang yang mengalami osteoporosis atau pengeroposan. Jadi bagian-bagian dalamnya sudah banyak yang keropos, tidak terisi, tidak sepadat yang atas. Faktor ini dapat dicegah atau dikendalikan. Faktor ini tidak dapat dicegah atau dikendalikan karena yang pertama, pengeroposan tulang itu dipengaruhi oleh umur atau usia. Semakin bertambah usia, resiko terkena osteoporosis semakin tinggi. Yang kedua, karena jenis kelamin. Wanita lebih berisiko terkena osteoporosis daripada pria, terutama wanita yang sudah mengalami menopause. Jadi karena pelumas pada tulangnya berkurang. Karena vitamin-vitaminnya yang ada di sini mulai berkurang ya di sini. Osteoporosis untuk orang yang normal seperti ini kondisi tulangnya padat, sedangkan untuk orang yang mengalami osteoporosis kondisi tulangnya sudah mulai berungga-berungga seperti ini. Kemudian ada faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan apabila di dalam keluarga tersebut ada yang sudah mengalami osteoporosis, besar kemungkinan dia juga akan terkena. Kemudian kelainan tulang yang kelima dan keenam Ibu gabung di sini ya. Yang kelima adalah fraktura, patah tulang, dan yang selanjutnya adalah fisura atau retak tulang. Di sini. Nah, di sini ada patah tulang tertutup. Artinya fraktura adalah patah tulang yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dibedakan menjadi dua ya. Ada patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Kalau patah tulang tertutup, ini tulangnya patah tapi tidak sampai merobek kulit. Sini. Ya, artinya patahnya di dalam. Tidak terlihat dari luar. Sedangkan yang kedua adalah patah tulang yang mungkin karena benturannya terlalu keras sehingga tulangnya patah dan tembus ke kulit. Jadi terlihat tulangnya patah terlihat keluar. Jadi sampai merobek kulit. Nah, yang terakhir di sini yang C ini adalah fisura atau retak tulang. Tulangnya masih terbungkus oleh kulit, tetapi dia posisinya retak dan tidak terlihat. Hanya bisa melalui foto ronsen, tulang tersebut bisa dilihat retak atau utuh ya. Jadi itu materi kita pagi ini. Itu yang Ibu sampaikan, semoga kalian bisa memahaminya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, lancar.